Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami dengan judul Selenium. Untuk anggota kelompok yang pertama, Marsa Minamikisi, kedua Anissa Rahma, ketiga Faiza Hanun, keempat Nurhaima Azahra, kelima Siti Nur Hasna, keenam Zulfa Azizah, ketujuh Ria Fitri, ke-8 Anissa Nurdiana, 9 Hanindya Kurniawati, 10 Nurul Raudatul, 11 Nabila Zahra, 12 Ananda Novia, yang terakhir Rizka Amelia. Yang selanjutnya presentasinya akan dibacakan oleh teman-teman. Apa itu selenium? Selenium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun berperan penting untuk fungsi biologis. Selenium berasal dari tanah yang mengandung selenium inorganik, lalu diserap oleh tanaman dan diubah menjadi selenium organik dan bentuk metilasinya. Selenium juga merupakan zat penting yang dibutuhkan manusia dalam jumlah kecil. Fungsi selenium 1. Menghasilkan selenoprotein yang berfungsi sebagai antioksidan seperti glutathione peroksidase dan thioredoxin reduktase. 2. Dari berbagai hasil penelitian, selenium dan selenoprotein terbukti berperan penting dalam berbagai penyakit dan alergi. 3. Kelebihan selenium dapat menimbulkan keracunan yang disebut selenosis. Peran selenium dalam berbagai penyakit. Yang pertama, kelainan otot. Patofisiologi beberapa kelainan otot dipengaruhi oleh kadar selenium dan selenoprotein. Kelainan tersebut yaitu penyakit tekasan, distrofi myotonik nutrisional, distrofi otot spinal rigid, penyakit multiminikor, miopati karena desmin seperti badan Mallory, dan sindrom Brodhead. Yang kedua, kanker. Peran utama selenium dalam kanker adalah sebagai efek antioksidan. Banyak studi yang membuktikan korelasi terbalik antara tingkat selenium dan risiko kanker prostat, buli-buli, dan paru-paru. Bahkan sebuah studi memaparkan 12 mekanisme selenium mencegah perkembangan sel berpotensi kanker. Peran selenium dalam berbagai penyakit. HIV. Pada penderita HIV, selenium juga berfungsi sebagai antioksidan yang membantu perbaikan klinis penderita. Terlihat pada pencegahan gangguan otot kronis penderita HIV. Alergi pada anak-anak yang mengalami alergi terhadap makanan IG-dependent dan IgE-dependent memiliki kadar selenium dan zinc lebih rendah secara signifikan dibanding anak-anak tanpa alergi. Biasanya disebabkan karena menurunnya aktivitas glutathione peroksidase dan superoksida dismutase pada defisiensi selenium. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2, peran selenium dalam hal ini masih belum jelas. Beberapa penelitian, case control, dan randomized trial untuk mencari hubungan langsung antara status selenium dan angka kejadian diabetes mellitus tipe 2 hasilnya saling berlawanan. Infertilitas pria. Defisiensi selenium sedang sering menyebabkan gangguan mortalitas dan kerusakan morfologi bagian tengah sperma, sehingga kepala dan ekor putus, serta defisiensi selenium ekstrim dapat menyebabkan spermatogenesis gagal total. Sebagai antioksidan, GPX4 menurunkan fosfolipid hidroperoksida dan H2O2. Hal ini penting karena peningkatan H2O2 menyebabkan stres oksidatif pada sperma
yang akhirnya menimbulkan infertilitas. AKG, mengacu angka kecukupan gizi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI, kebutuhan selenium bagi laki-laki dewasa yakni 30 mcg per hari. Sementara itu kebutuhan perempuan berkisar antara 24 sampai 25 mcg per hari. Metabolisme selenium. Penyerapan selenium terjadi di usus halus. Semua bentuk selenium dari makanan memiliki bioavailabilitas sangat baik. Selenometionin dan selenocysteine diserap lebih dari 90%, dan selenat hampir 100%. Selenit dapat diserap lebih dari 50%. Bentuk organik lebih dapat bertahan dalam tubuh dibandingkan inorganik. Selenium dibawa ke hati untuk dimetabolisme. Dari semua bentuk selenium, selenocysteine didapat langsung dari luar tubuh. Derivat selenium lain seperti selenometionin akan diubah menjadi selenocysteine. Selenocysteine dikenal sebagai asam amino ke-21. Selenocysteine akan diubah menjadi hidrogen selenida bersama selenium inorganik dan dengan bantuan ATP menghasilkan selenoprotein. Setelah selenoprotein dikatabolisme, selenium akan dikembalikan menjadi selenoprotein yang sudah diproduksi di hati akan dilepaskan ke aliran darah dan didistribusikan ke organ targetnya tempat selenoprotein tersebut bekerja. Defisiensi kelebihan yaitu kelebihan selenium akan dikeluarkan dengan mekanisme metilasi menjadi dimetil selenida atau DMSE yang diekskresi lewat napas, kulit, feses, dan gula selenida atau selenosugars, dan trimetil selenida atau TMSE yang diekskresi lewat urin. Defisiensi kekurangan. Kekurangan selanjutnya dapat menyebabkan penyakit kesan, penyakit Kesehnbeck, gangguan tiroid, kanker, penyakit kardiovaskular, dan gangguan reproduksi. Kurangnya kandungan selenium ini bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan tertentu. Yang pertama, masalah ketika otot menjadi kelelahan akibat stres oksidatif. Yang kedua, pada wanita hamil, kurangnya selenium bisa menyebabkan keguguran, kerusakan organ janin, atau anak lahir dengan rendah berat badan. Hal ini juga bisa berdampak pada kesuburan pria maupun wanita. Gejala kekurangan selenium. Yang pertama, menurunnya kekuatan otak. Seseorang yang kekurangan selenium cenderung mengalami penyakit otot skeletal serta melemahnya otot kardiak. Secara lebih khusus, hal ini lebih dikenal sebagai penyakit Kesan. Yang kedua, kelelahan. Kekurangan sejumlah mineral termasuk selenium juga bisa menyebabkan kelelahan. Hal ini terjadi karena kurangnya selenium menyebabkan hilangnya fungsi tiroid yang berhubungan dengan munculnya rasa lelah. Selanjutnya, yang ketiga, kabut otak. Rendahnya kandungan selenium di tubuh seseorang bisa membuat pikiran menjadi berkabut. Hal ini biasanya diiringi dengan sejumlah gejala lain. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan kandungan rendah selenium memiliki hasil tes kognitif lebih buruk. Yang keempat, masalah fungsi imun. Kekurangan selenium bisa menyebabkan penyakit infeksi serta patogen berbahaya yang berubah menjadi penyakit. Sejumlah gejala parah
dari masalah ini adalah gagal ginjal, kesulitan bernapas, serta masalah jantung. Daftar Pustaka Kusuma 2017 Selenium, peranannya dalam berbagai penyakit dan alergi. Yang kedua, Fordich 2005 Selenium, defisiensi dan oksiti indi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.